Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar bagaimana cara pembuatan tabel. Mana tabel ini diperlukan seringkali pada saat kita membuat laporan ataupun tugas-tugas yang memerlukan penjabaran sebuah data. Nah, di sini apa saja yang akan kita pelajari dalam video kali ini? Yang pertama adalah cara pembuatan tabel, di mana kita akan belajar pengertian kolom dan row, kemudian bagaimana membuatnya secara instan, bagaimana menggunakan fungsi quick tabel, menggunakan fungsi set tabel, dan selanjutnya kita akan belajar melakukan modifikasi pada tampilan tabel, di mana kita akan belajar cara mengatur ukuran kolomnya, kemudian mengatur warnanya, mengatur eh, bentuk garisnya, dan lain-lain. Kita akan mulai dari cara pembuatan tabel. Nah, di sini ada dua cara untuk pembuatan tabel. Yang pertama adalah kita bisa klik di menu Insert. Kemudian di sini kalian bisa melihat ada menu tabel. Nah, di sini kotak-kotak ini berfungsi untuk di sini kotak-kotak ini berfungsi untuk menentukan ukuran tabel. Nah, di sini tapi terbatas ya. Di sini maksimal 10 dikali 8. Nah, berikut ini contoh eh, tabel dengan format atau dengan ukuran 2 kali 2, artinya 2 kolom 2 baris. Sedangkan ini tabel dengan ukuran 3 kolom 2 baris. Sedangkan ini tabel dengan ukuran 5 kolom 2 baris. Jadi paham kan? Kalau ini 5 kolom 3 baris. Nah, jadi ketika Bapak memberi tugas kalian untuk membuat anak-anak anak-anak buatlah tabel dengan settingan 3 kolom 2 baris. Jadi anak-anak bisa langsung mengerti maksud Bapak seperti apa. Udah? Selanjutnya, misalnya di sini Bapak akan membuat data 3 kolom dan 4 kolom 8 baris. Nah, maka akan langsung terbentuk di sini tabel dengan 1 2 3 4 kolom, kemudian 2 3 4 5 6 8 baris. Udah? Paham? Nah, itu cara pembuatannya. Nah, bagaimana jika anak-anak ingin membuat tabel yang lebih besar ataupun yang sedikit lebih rumit. Jadi misalnya data yang anak-anak butuhkan membutuhkan lebih banyak deskripsi daripada tabel ini, daripada yang tersedia di sini. Nah, kita bisa menggunakannya melalui menu Insert Tabel. Nah, di sini akan terlihat pada menu Insert Tabel akan ada beberapa keterangan atau beberapa masukan yang harus anak-anak input. Bapak akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada number of column, yaitu jumlah kolom tentunya ya. Misalnya yang tidak bisa anak-anak akses, yang tidak bisa anak-anak akses itu kan lebih dari 8 kolom. Misalnya di sini Bapak masukkan 12 kolom. Kemudian barisnya Bapak masukkan 15 baris. Ini akan bisa langsung kita buat dengan mengklik OK. Nah, seperti itu. Udah, akan langsung terbuat tabel dengan 12 kolom dan 12 baris. 15 baris. Kemudian selanjutnya, misalnya yang penting juga kita tahu di sini adalah apa sih auto fit behavior ini? Nah, auto fit behavior ini berfungsi atau berdaulat agar bagaimana caranya bagaimana bentuk dari
itu menyesuaikan, apakah menyesuaikan dalam bentuk luas dari lembar kerja, misalnya seperti ini, ataupun dia akan mengikuti eh, kontennya. Nah, agar lebih 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 mudah, Bapak akan contohkan. Misalnya di sini Bapak akan membuat dengan auto fit content dengan settingan 5 kolom dan 5 baris. Nah, dia akan terbentuk tabel dengan ukuran kecil-kecil seperti ini. Kenapa kecil-kecil? Karena dia kolom-kolom ini akan kolom dan barisnya akan menyesuaikan bentuk dari kontennya. Kontennya maksud di sini adalah tulisannya, misalnya di sini Bapak tulis nomor. Nah, dia akan menyesuaikan nama, kemudian nilai. Nah, dia akan menyesuaikan dari isi dari teks yang ada di dalam tabel ini. Misalnya Bapak di sini isi kata yang lebih panjang, misalnya nilai ulangan harian, maka dia akan mengikuti dari lebar teks nilai ulangan harian. Nah, sedangkan jika kita membuat dengan menu menggunakan settingan auto fit to window dengan settingan yang sama, misalnya 5 kolom 5 tabel, maka kita akan membuat tabel yang menyesuaikan dengan margin dari lembar kerja kita. Misalnya di sini kan kita udah tentukan marginnya, margin standar, dia akan mengikuti ini. Nah, misal nomor, nama, nilai, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar melakukan modifikasi pada tampilan tabel. Nah, yang pertama, dalam melakukan modifikasi itu ada beberapa cara, ada banyak sekali cara, dan ada cara yang otomatis maupun ada cara yang manual. Dimana sebenarnya kita pun dalam pembuatan tabel itu sebenarnya sudah ada template-nya, artinya format secara dasar yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Misalnya di menu sini ada tabel, kemudian quick tabel. Nah, di quick tabel ini sudah ada beberapa yang bisa kalian gunakan, misalnya dengan settingan ini. Nah, akan dibuat tabel yang sudah disesuaikan dengan template yang di setting oleh Microsoft Word. Seperti itu contohnya. Jadi ini sangat membantu anak-anak jika ingin membuat tabel secara cepat, misalnya kebetulan formatnya sesuai dengan apa yang ingin kita buat. Hapus dulu. Nah, kita akan mencoba membuat tabel yang bisa dapat kita modifikasi. Nah, di sini Bapak akan membuat settingan. Nah, misalnya ini tabel 4 kali sekian. Udah. Kemudian hal yang pertama yang dapat kita lakukan untuk modifikasi adalah yang pertama dengan settingan yang ada di tabel tools. Nah, di sini ada tabel tools. Kemudian ada layout. Udah. Di sini juga ada beberapa. Nah, di sini juga ada beberapa template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Misalnya anak-anak ingin membuat, misalkan anak-anak sudah menyesuaikan jumlah tabelnya, kemudian anak-anak ingin menggunakan beberapa template di sini, bisa tinggal diklik aja, misalnya saya ingin menggunakan ini misalnya. Nah, dia akan langsung menyesuaikan. Ada banyak sekali di sini yang bisa anak-anak
coba anak pakai misalnya yang polos tanpa garis, itu ada semuanya di sini. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana caranya. Yang pertama, fix column width sudah kita belajar, auto fit sudah, kemudian template design, shading misalnya. Shading itu ada di sini. Nah, shading ini berfungsi untuk merubah warna dari sel. Nah, sel ini adalah kotak pertemuan antara kolom dan baris. Misalnya, nanti lebih lanjut akan anak-anak pelajari pada saat pelajaran Excel, ya. Anak-anak akan terbiasa dengan apa yang disebut dengan sel. Misalnya di sini Bapak sel 1 ini adalah pertemuan antara baris 2 dan kolom 2 ada di sini. Di sini. Nah, seperti itu. Misalnya sel. Itu yang disebut dengan sel, ya. Nah, kita akan belajar penggunaan shading. Nah, di sini jika sesuai dengan yang anak-anak belum. Misalnya anak-anak ingin memberikan warna yang berbeda antar kolom. Seperti itu. Nah, di sini bisa anak pilih misalnya hijau, kemudian merah. Seperti itu contohnya. Anak-anak bisa membedakan warna sesuai dengan keinginan. Misalnya hanya ingin mewarnai headernya seperti ini. Nah, itu contohnya. Kemudian ada lagi yang perlu kita pelajari adalah border style. Nah, border style ini ada di sini. Lihat arah kursor Bapak. Sini ada border style. Ada beberapa settingan border yang sudah masuk dalam template seperti itu ya. Tapi kita bisa setting secara manual juga, nanti ada di sini di sebelah kanannya. Misalnya Bapak pilih garis 2. Nah, di sini namanya double solid lines setengah poin asen 2. Nah, misalnya. Nah, di sini akan muncul seperti kuas ya, seperti kuas. Ini kita tarik dari sini misalnya. Diklik, kemudian tarik, masih di drag ya sampai sini. Ya, seperti itu contohnya. Dia akan mengikuti dari warna yang ada di sini. Nah, untuk settingan yang lebih manual, ini ada lebih banyak di sini. Misalnya, nah pen colornya ini adalah warna dari garisnya tentunya. Nah, di sini ada berbagai macam garis yang bisa anak-anak gunakan, misalnya seperti ini yang biasanya digunakan untuk sebagai pembatas ya. Nah, seperti itu pembatas. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis garis yang bisa anak-anak gunakan. Kemudian ada border di sini. Nah, border ini juga sangat berfungsi jika anak-anak ingin melakukan modifikasi pada garis-garis yang ada di dalam tabel. Misalnya, ternyata Bapak tidak memerlukan garis antara kolom 1 dan kolom 2. Misalnya, Anak bisa menghilangkan di sini. Nah, misal Bapak setting hanya no border. Nah, misalnya dengan settingan no border, tidak akan ada garis yang terlihat di sini. Paham? Antara baris dan kolomnya pada kolom 1 dan kolom 2. Kemudian kita akan mencoba untuk hanya memperlihatkan garis-garis pada sisi terluar. Nah, di sini contohnya. Nah, dia akan menyesuaikan karena kita pilih hanya garis terluar. Ini ya, garisnya pun menyesuaikan dengan border style yang sudah kita pilih.
Itu misalnya. Nah, saya Bapak ingin mengembalikannya ke mode normal. Nah, seperti itu. Garis-garis yang ada di tabel 1 dan 2 tidak akan terlihat, hanya bagiannya sisi luar kolom. Itu juga di sini jika kita ingin memisahkannya. Nah, seperti itu contohnya. Itu salah satu modifikasi ke tabel. Nah, yang terpenting juga di sini ada yang harus perlu kita pelajari adalah merger cell. Nah, misalnya kita kembalikan dulu, merger cell ini berfungsi untuk menggabungkan dua sel ataupun beberapa sel menjadi satu. Tentunya yang saling berdampingan. Berdampingan di sini. Contohnya, di sini Bapak akan membuat data daftar nilai misalnya, simpelnya ya. Ada nama mahasiswa, kemudian nilai. Nilai ini kan ada beberapa, ada nilai latihan, kemudian ada nilai ulangan, dan nilai tugas kelompok misalnya. Agar terlihat bagus di sini Bapak harus menggabungkan antara, karena nilai ini menjadi satu kategori ya, ini bisa kita gabungkan. Nah, contohnya dengan merger cell ya. Ini kita blok dari sini sampai ini, kemudian klik kanan, kemudian kita pilih merger cell. Udah, klik kanan, kita pilih merger cell. Nah, ini akan menjadi satu. Saya untuk biar terlihat lebih bagus, kita bisa kasih nilai rata tengah. Kemudian nama, otomatis di sini karena namanya tidak bisa dimulai dari sini. Misalnya di sini namanya Putu. Nah, otomatis Putu tidak punya nilai latihan jadinya. Maka harusnya Putu dimulai dari sini. Nah, tapi kalau dimulai dari sini, ini akan terlihat aneh tentunya karena ada tabel yang kosong, masih ada sel yang kosong. Maka di sini juga kita merger. Nah, seperti itu. Jadi Putu ngade, kemudian komang dan ketut. Ada juga nah, seperti itu misalnya. Udah paham cara penggunaannya? Nah, selanjutnya kita akan mempelajari border, sudah merger cell, insert cell, kemudian split cell. Nah, insert cell digunakan jika kita ingin menambahkan, misalnya pada saat kita sudah selesai pembuatan tabel, ternyata ada yang kurang di sini. Kurangnya apa? Kurangnya ternyata nomor absen. Kita bisa menggunakan fungsi dari insert cell. Ada di layout, udah layout yang di sini udah selesai semua kita bahas. Jadi kita beralih ke sini. Ada kita bisa insert. Nah, insert ada beberapa. Di sini kita lihat, di sini ada insert above, ada insert below, ada insert left, ada insert right. Udah sesuai dengan arahnya tentunya ya. Kalau insert above berarti kita menambah di atas, contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Maka tabel akan bertambah di bagian atasnya. Kemudian kalau insert below kan ada di bawahnya. Nah, ini tidak terlihat karena kita menggunakan merger cell sebenarnya. Misalnya Bapak ingin menambahkan di sini, ingin menambahkan jumlah siswa. Ternyata ada siswa yang bernama kadek misalnya. Tinggal kita insert below. Ini kita tambah kadek. Nah, seperti itu. Dan begitu juga dengan insert right. Nah, misalnya di sini Bapak ingin menambahkan kolom nomor absen karena di sini belum ada kolom nomor absen. Maka harusnya ada ditambahkan di kanan atau di kirinya. Berarti di kirinya. Otomatis kita pilih yang right. Nah, seperti itu. Untuk mengatur ukurannya ini bisa kita atur. Kita arahkan mouse ke arah sini, kemudian kita tarik. Ya, seperti itu. Kita buat nomor absen bisa 1, 2, 3, 5, 6. Seperti itu misalnya. Buat nah,
Nah, kemudian di sini nomor. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, kita menggabungkan dengan merger cell. Udah. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara split cell. Split cell itu memecah sebuah kolom menjadi dua. Misalnya di sini kita tambahkan kolom lagi satu ya, di sebelah kanan misalnya, di layout tambahkan sebelah kanan. Nah, misalnya ini kita ingin split cell menjadi berapa kolom? Menjadi 3, menjadi 2. Misalnya Bapak contohkan menjadi 2 kolom. Ya, seperti itu. Dia akan ada 2 sel. Itu fungsi dari split cell. Kemudian ada di menu layout ada cell size. Di sini berbagai macam format untuk mengatur ukuran dari sel, ukuran ini, ukuran kolomnya, antar kolom dan baris. Nah, misalnya di sini ada 5 cm, berarti 5 cm ukurannya. Nah, untuk lebarnya tentunya. Sedangkan untuk mengatur tingginya, kita bisa atur di sini. Misalnya, Bapak ingin ini menjadi 1 cm. Nah, paham? Dia akan berubah ukurannya menjadi ukuran yang kita atur di sini. Atau misalnya Bapak ingin mengatur untuk 2 yang di atas ini, untuk dua baris ini menjadi 0,5 cm atau setengah cm ya. Seperti itu, biar ada pembeda. Biar ada pembeda misalnya 1 cm. Udah. Selanjutnya yang perlu kita pelajari juga. Nah, di sini kita belajar menu alignment. Alignment di sini ini juga fungsinya sangat besar dalam pembuatan tabel. Mana? Kalau di sini kita lihat, kalau ini nama Bapak setting dengan rata tengah, yang ini biasanya anak-anak pakai kan center. Nah, dia tidak akan bisa mengikuti posisi tengah-tengah yang ada pada benar-benar posisi tengah-tengah yang ada dari atas maupun bawahnya. Nah, disinilah fungsi dari cell alignment di sini. Nah, di sini udah ada berbagai macam settingan yang bisa Anda pakai. Misalnya ini yang ada di kanan atas, ini kanan bawah, kiri bawah, kiri atas. Nah, tengah-tengah tapi ada di kiri. Kemudian yang ini pas ada di tengah-tengah dari selnya. Nah, seperti ini juga. Ini juga bisa kita atur. Ya, seperti itu. Tabel akan terlihat lebih rapi. Udah. Kemudian yang perlu kita pelajari lagi adalah misalnya kita tambah lagi 1 biar tidak besar tabelnya ya. Di sini ada text direction. Nah, klik sesuai dengan arahnya ini. Ya, secara normal kita kan seperti ini. Artinya dari kiri ke kanan. Sedangkan kalau ini adalah dari atas ke bawah. Nah, kan sering kita lihat kapan ini kita perlukan. Misalnya ketika kita memerlukan tabel dengan seperti ini. Misalnya di sini ada nomor absen misalnya seperti itu. Nah, untuk titelnya, headernya kan tidak memakan banyak tempat jadinya. Nah, itu fungsinya. Ke kanan, kiri, ini normal. Nah, itu fungsi dari text direction.
Selanjutnya yang kita akan pelajari juga adalah repeat header row. Repeat header row itu berfungsi ketika anak-anak membuat tabel lebih dari satu halaman. Lebih dari satu halaman seperti ini. Nah, di halaman kedua headernya tidak akan terlihat. Misalnya, jadi fungsinya ini adalah seperti ini. Out, kemudian header row. Nah, sesuai dengan yang sudah Bapak blok tadi, Bapak misalnya ingin mengulangi dari baris 1 dan 2. Baris 1 dan 2 itu yang ada, yang Bapak anggap sebagai kepala dari tabelnya. Ada nomor, nama, latihan, ulangan tugas kelompok. Kemudian nilai juga termasuk dalam sini. Ketika Bapak klik repeat header row, maka secara otomatis di sini di baris kedua tanpa Bapak membuat lagi header dari tabel tersebut, maka otomatis akan dilakukan perulangan selama masih dalam satu tabel. Nah, seperti ini. Misalnya ini Bapak buat 3 kan. Ini contoh. Nah, di sini akan selalu diulang-ulang bagian header dari tabelnya. Udah. Yang selanjutnya, nah, sekian untuk tabelnya karena semua materi sudah Bapak berikan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang cara pembuatan, kemudian cara modifikasi tabel, kapan ini diperlukan, seperti Bapak bilang di awal, ketika misalnya anak-anak disuruh membuat tabel daftar nilai, atau misalnya dalam pelajaran biologi misalnya disuruh untuk mencatat pertumbuhan dari kecambah misalnya hari pertama sampai hari ke-10 misalnya, kan perlu banyak data. Misalnya ada sampel kecambah 1, kecambah 2, kecambah 3 misalnya, ada 3 sampel kecambah. Kalau anak-anak menjelaskan dengan teks itu kan akan terlihat panjang dan sulit dimengerti. Tapi ketika anak-anak menjabarkannya dalam bentuk tabel, guru ataupun pembaca itu akan lebih mudah dalam memahami apa maksud dari data anak-anak tersebut. Jadi tabel ini adalah fungsi atau menu yang sangat diperlukan dalam atau sangat-sangat penting bagi pembuatan laporan. Sekian pelajaran dari pembuatan menu tabel. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk fungsi-fungsi lainnya yang anak-anak butuhkan dalam pembuatan laporan ataupun tugas-tugas. Sekian, terima kasih.